Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pengantar penulisan jurnal ilmiah. Yang mana ini bagian dari mata kuliah PKIH, penulisan karya ilmiah hukum. Kita akan membahas beberapa hal gitu ya, mengapa harus menulis khususnya di jurnal ilmiah. Dengan menulis teman-teman, kita bisa mengetahui, mengenali potensi diri, dan sebagai mahasiswa juga bisa percaya bahwa kita memiliki kemampuan. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengetahui potensi, memiliki kemampuan, dan tidak boleh menganggap rendah diri sendiri, sehingga kemampuan ini memberikan kita semangat untuk berdaya gitu. Kenapa juga harus menulis? Karena setidaknya ada 2 skill yang perlu dimiliki oleh mahasiswa, yakni writing dan speaking gitu. Jadi untuk saat ini kita fokus ke menulis terlebih dahulu. Dalam proses menulis terdapat setidaknya 5 proses gitu ya, mulai dari empathy, define, ideate, prototype, dan test. Mulai dari empathy dulu. Empathy ini kita perlu menunjukkan mengapa kita itu harus menulis. Tentukan tujuan, kenapa sih harus menulis? Emang kalau tidak menulis bagaimana? Kenapa? Selain kita menentukan tujuan mengapa harus menulis, perlu mencari media yang akan dituju. Kira-kira jurnal apa yang akan kita tuju? Kira-kira jurnal apa sih yang cocok dengan ide tulisan saya nanti gitu. Nah, mengenai ide tulisan, kita beranjak ke define. Define kita memberikan kira-kira pokok permasalahan ini itu apa gitu. Kenapa sih masalah tersebut bisa terjadi? Mengenai define, kita akan bahasnya lebih detail ke isu hukum gitu ya. Kita akan bahas lebih detail mengenai isu hukum. Apa sih itu isu hukum gitu. Sebelum itu kita next ke ideate. Setelah kita tahu nih nanti nih pokok permasalahannya itu apa, isunya itu apa. Kemudian kemukakan gagasan tersebut dengan argumentasi yang jelas. Berikan juga solusi yang menarik. Dan ada hal lagi yang perlu diperhatikan adalah perkirakan. Kira-kira berapa lama sih kita bisa menulis satu jurnal ini waktunya? Apakah dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan gitu. Jadi perlu memperkirakan waktu berapa lama untuk proses menulis ini. Setelah itu baru prototype. Ya kita ngedrafting tulisannya, ngedrafting isi jurnalnya, editing, revisi, dan proofread gitu. Nah, proofread ini juga penting ya, karena bisa mengetahui kualitas tulisan kita. Jadi bukan hanya kita sebagai penulis yang akan mengeditnya, tapi kita bisa meminta bantuan orang lain, rekan kita, teman kita, untuk membaca kira-kira apa sih yang kurang dari jurnal ini gitu. Kemudian kita tes nih, publish, analis, evaluasi gitu. Memang untuk menuju proses tes, waktunya bisa cukup lama gitu ya. Kita juga tidak bisa memperkirakan kita upload unggah jurnal di bulan ini, belum tentu juga jurnal kita bisa terbit bulan depan gitu. Jadi ya memang perlu waktu dan butuh waktu. Nah, dalam analisis dan evaluasi ini nanti kita juga bisa melihat tracking, berapa kali tulisan kita diunduh di jurnal ini gitu. Nah, untuk penulisan jurnal ilmiah ada beberapa poin yang setidaknya ini itu ada di dalam jurnal. Mulai judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, hingga daftar pustaka. Tapi teman-teman, perlu diingat bahwa setiap bagian-bagian ini perlu disesuaikan dengan template masing-masing jurnal. Terkadang ada template atau bagian-bagian yang berbeda di setiap jurnalnya. Misal, ada
hasil dan pembahasan itu dipisah poinnya. Ada juga tidak perlu metode. Metode itu digabung di bagian pendahuluan. Gitu. Ada juga yang secara gamblang menyebutkan rumusan masalah. Ada yang rumusan masalahnya itu ditaruh di pendahuluan, di bagian akhir pendahuluan gitu. Jadi setidaknya poin-poinnya itu ada ini, tapi terkadang setiap template di jurnal itu berbeda karena setiap jurnal memiliki gaya selingkung masing-masing. Nah, kenapa sih? Bagaimana caranya menulis, khususnya di hukum, isu hukum gitu ya. Yang pasti, ketika dalam menulis, dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah atau isu hukumnya apa gitu. Karena dengan mengidentifikasi masalah, kita tahu masalahnya itu apa. Fungsinya kita bisa menentukan tujuan penelitiannya itu apa gitu ya. Bisa dilihat dari Dasein dan Dasolen. Misalnya Dasein, peristiwa atau kenyataan. Ya, peristiwa nyata yang sedang terjadi saat ini gitu. Kenyataannya seperti apa? Sedangkan Dasolen adalah dasar hukum, hukum positif gitu. Hukum yang berlaku itu yang apa gitu. Jadi bisa dilihat dari Dasein dan Dasolennya. Oke, kita bahas satu-satu di isu hukum gitu ya. Isu hukum terdapat 3. Kekosongan norma, kekaburan norma, dan konflik norma. Isu hukum dalam penelitian hukum ada 3 ini. Jadi ketika kita mau membahas suatu permasalahan, yang pasti tidak terlepas dari ketiga ini. Yakni memilih salah satu dari ketiga ini. Gitu. Isu hukum tidak terlepas dari ketiga ini. Jadi, ternyata yang akan saya pilih nanti itu conflict of norm. Gitu. Coba kita bahas satu-satu dulu ya, mengenai kekosongan norma. Kekosongan norma itu maksudnya adalah ketika terdapat suatu peristiwa atau kejadian yang ada di masyarakat, tapi peraturannya atau dasar hukumnya itu belum ada gitu. Kejadiannya ada, peristiwanya ada, tapi dasar hukumnya itu belum ada. Maka ini disebut sebagai kekosongan norma. Saya beri satu contoh. Saya ini memberikan mengenai pengaturan di Indonesia masih belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi bagi anak. Yang mana untuk usia anak saat ini terdapat dinamika sosial yang luar biasa begitu ya. Usia anak bisa dengan mudah memakai gadget, alat atau bermedia sosial gitu ya. Tapi masih belum ada ketentuan-ketentuan khusus peraturan yang menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi khususnya bagi anak. Meskipun misalnya aplikasi-aplikasi tertentu sudah mensyaratkan usia bagi pengguna gitu. Tapi belum ada nih peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi bagi anak gitu. Sehingga nanti juga bisa berpotensi ada resiko pelanggaran privasi bagi anak. Gitu. Oke, kita masuk ke isu hukum yang kedua. Contoh isu hukum yang kedua, yakni kekaburan norma. Apa maksud dari kekaburan norma? Kaburan ini maksudnya adalah sebuah peraturan atau sebuah undang-undang ini sudah ada aturannya gitu, sudah tertulis peraturannya. Tetapi redaksinya, maksudnya, ada makna ganda yang multitafsir di dalamnya. Sehingga ini menimbulkan
multitafsir menimbulkan maksud ganda gitu, ambiguitas bisa saja, dan tidak ada indikator yang jelas dari peraturan tersebut gitu. Jadi peraturannya sudah ada tapi masih ambigu, masih belum jelas. Dampaknya apa? Ya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oke, kita bahas salah satu isu hukum mengenai kekaburan norma, contohnya gitu ya. Nah, saya memberikan contoh mengenai UU Informasi Teknologi Transaksi Elektronik. Nah, di undang-undang ini, khususnya di pasal 23 ayat 3, setiap orang dilarang mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, frasa ini, pencemaran nama baik dan atau penghinaan, itu tidak diberikan definisi yang jelas dalam undang-undang ini gitu. Tidak ada pembeda apakah ini kebebasan berekspresi, kritik maupun pendapat, maupun suatu perlakuan yang ini menimbulkan kerugian bagi seseorang. Dampaknya apa? Banyak kriminalisasi dari kebebasan berekspresi gitu ya. Contohnya kasus Fathia dan Haris, teman-teman bisa searching nanti banyak. Ini juga bagian dari kriminalisasi kebebasan berekspresi, sehingga nanti apa, banyak masyarakat itu takut untuk menyampaikan pendapat gitu. Ini salah satu isu hukum, contoh isu hukum dari kekaburan norma. Oke, kita bahas yang ketiga, konflik norma. Konflik berarti pertentangan, ada sebuah perbedaan gitu ya. Kalau konflik norma dalam isu ini berarti apabila terdapat dua peraturan yang mengatur hal yang sama, baik peraturan yang sejajar, undang-undang dengan undang-undang, maupun dengan peraturan yang lebih tinggi, maupun dengan peraturan yang lebih rendah, itu saling bertentangan maupun tumpang tindih gitu. Jadi kedua peraturan ini pembahasannya sama, tapi peraturannya ini saling tumpang tindih dan bahkan bertentangan gitu. Coba kita lihat contohnya. Nah, di Undang-Undang HAM pasal 24 khususnya menjamin hak berkumpul dan berserikat. Tetapi di Undang-Undang mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ada pasal yang menyebutkan kewenangan pembubaran kegiatan dengan alasan ketertiban umum gitu. Apakah memang hak berkumpul dan berserikat ini dibatasi? Ataukah yang seperti apa gitu ya? Sehingga nanti ini menimbulkan konflik antara jaminan HAM dan administratif oleh negara. Oke, jadi kita sudah mengetahui ketiga isu hukum dalam penelitian hukum gitu. Harapannya teman-teman bisa sudah mengetahui isu ini, ketiga isu hukum, dan menerapkannya dalam menulis gitu. Jangan takut tulisan jelek, jangan takut tulisan salah, karena semakin lama kita mencoba untuk menulis, kualitas tulisan kita juga akan semakin baik. Oke, untuk selanjutnya, masing-masing mahasiswa silahkan menentukan isu hukum yang akan ditulis dalam artikel ilmiah. Apakah isu ini masuk dalam konflik of norm, kaburan norma, maupun kekosongan norma gitu ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Silakan nanti apabila ada yang ditanyakan di kolom komentar maupun berdiskusi melalui Learning Management System. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.